Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, malam ini kita kembali pengawasan malam Kamis, persiapan untuk masuki bulan Ramadan, di mana malam ini malam Kamis terakhir sebelum masuk Ramadan. Malam Kamis berikutnya tetap ada seperti biasa, tapi mulai jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, malam ini mohon maaf buletin tidak sempat dicetak karena baru selesai nulis. Namun yang punya HP bisa dibuka di grup DS dan grup yang lainnya, sudah disebar buletin yang kita kaji malam ini. Judulnya keutamaan sholat taraweh dan catatan penting mengenai fikih sholat taraweh. Bab istihbab qiyami Ramadan wa huwa taraweh. Bab sunnahnya qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Ini kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin kitab Al-Fadhail. Kita mulai baca hadis 1187. Saya baca Arabnya dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan salat di bulan Ramadan karena dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, pasti diampuni dosanya yang telah lalu, muttafaqun alaih. Baik. Imam Nawawi itu menyebut qiyam Ramadan itu sholat taraweh. Jadi nama lain sholat taraweh itu qiyam Ramadan. Qiyam itu secara bahasa artinya berdiri. Seperti misalnya dalam firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah di hadapan Allah dalam keadaan qanit, dalam keadaan patuh. Dan qiyam secara umum, kalau kita sebut qiyamul lail, itu sebenarnya ibadah yang dilakukan pada malam hari bulan Ramadan. Kita sholat tarawih, sholat witir, nanti mungkin bangun di malam hari sholat tahajud, atau punya wirid-wirid khusus, itu namanya qiyamul lail. Menghidupkan malam intinya dengan amalan-amalan penting, amalan-amalan sunnah. Namun kalau kita bahas qiyam Ramadan, seperti hadis yang pertama kita bahas di sini, yang dimaksudkan qiyam Ramadan ini adalah sholat tarawih. Sholat tarawih secara bahasa tarawih itu dari kata roha, santai, istirahat. Ulang ji, tarawih itu secara bahasa dari kata roha, santai, istirahat. Nanti ada ceritanya kenapa disebut santai atau istirahat. Nanti di catatan akan saya sebutkan. Namun istilah tarawih dari kata itu. Coba kita lihat tadi di dalam hadis, siapa yang lakukan qiyam Ramadan? Apa tadi qiyam Ramadan? Apa? Sholat tarawih. Siapa lakukan qiyam Ramadan? Imanan terus dasar iman.
Dalam istilah bahasa Arab, atas dasar iman di sini, imanan ini bentuk maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli, mansub dengan harokat fathah, kemudian dia kedudukannya dalam kalimat sebagai maf'ul li ajli, menunjukkan sebab atau karena. Jadi siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman, wahtisaban, ihtisab, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambihi, yang telah lalu. Ghufira dalam istilah bahasa Arab itu bentuk fi'il majhul. Kenapa tidak disebut Allah mengampuni, namun disebut diampuni saja? Kata para ulama, disebut diampuni ya karena sudah diketahui siapa lagi yang mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala, maka nama Allah di situ tidak perlu disebut. Karena Allah yang mengampuni dosa. Ma taqaddama min dzambihi, yaitu dosa yang telah lalu. Kalau dari segi bahasa, min dzambihi, dzambi dosa, isim mufrad disandarkan kepada dhamir. Secara kaidah bahasa, dzambihi itu artinya setiap dosa. Maka dosa-dosanya apapun itu akan diampuni. Dosa kecil maupun dosa besar. Disebut mata qaddam, yang telah lampau, telah lalu. Dosanya tadi apa? Dosa kecil maupun dosa besar. Berarti kesimpulannya, kalau serius jalani sholat tarawih atas dasar dua atas dasar iman, mengharap pahala dari Allah, maka apa? Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Coba kita lihat faedah hadis. 1. Hadis ini mendorong kita agar menjalankan qiyam Ramadan. Apa tadi qiyam Ramadan? Sholat tarawih. Berarti dimotivasi. Ayo sholat tarawih rutin, maka akan mendapatkan pengampunan dosa. Namun kalau di sini tidak disebut 1 bulan full. Tapi kalau lihat dari penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, beliau sebutkan yang dimaksudkan dapat pengampunan di sini kalau lakukan sholat tarawih 1 bulan full. Berarti rutin melakukan sholat tarawih tiap malam. Walaupun nanti jumlah rakaatnya tidak mesti 11. Dia bisa kurang dari itu. Pak Ustaz, saya pas 4 rakaat saya nggak kuat lagi, terus tak pulang. Sudah nggak kuat saya. Witirnya saya di rumah karena nggak kuat. Sudah dapat qiyam Ramadan di situ. Namun yang lebih bagus tadi ya, dirutinkan tiap malam. Nanti ada keterangannya ketika saya sebutkan poin-poin penting sholat tarawih. Yang kedua, kekhususan dari qiyam Ramadan adalah akan diampuni dosa-dosa. Nah, dosa-dosa apa tadi? Dosa-dosa apa tadi? Bisa dosa kecil, bisa dosa besar. Namun kalau dosa kecil bisa otomatis terhapus dengan amal. Kita lakukan kebaikan apapun. Seperti yang Nabi SAW sebut dalam hadis, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahuma idza stunibatil kabair. Antara salat 5 waktu. Tadi salat apa? Isya ke subuh. Antara salat 5 waktu, subuh ke zuhur. Antara salat 5 waktu, zuhur ke asar. Antara salat 5 waktu, asar ke maghrib, dan maghrib ke isya. Antara sholat 5 waktu tadi akan diampuni dosa-dosa selama orang jauhi dosa besar.
Maka dengan puasa saja atau dengan sholat, dosa kecil bisa terhapus tanpa jenengan niatkan. Otomatis saja dia sholat, atau dia itu puasa, atau dia itu sholat Jumat tiap pekan, sholat Jumat ke Jumat yang lain, dosa kecil terhapus. Namun baiknya kalau untuk dosa besar butuh tobat secara khusus. Ingat ya, kalau dosa kecil bisa terhapus dengan amalan soleh. Namun kalau dosa besar butuh tobat yang khusus. Ini masih tobat yang khusus, yaitu taubatan nasuha. Menyesal, kembali taat, bertekad tidak mengulangi lagi. Maka kalau kita lihat hadis qiyam Ramadan tadi, dia bisa mendapatkan pengampunan dosa. Kalau dimaksud dosa kecil, cuma sholat tarawih saja dosa kecil terhapus. Cuma sholat tarawih saja ini, dosa kecil terhapus. Belum ditambah lagi sholat 5 waktu ke waktu yang lainnya. Belum lagi Jumat ke Jumat yang lainnya. Belum lagi dari Ramadan ke Ramadan yang lainnya. Akan terhapus dosa di antara waktu-waktu tadi. Terus yang kedua, yang ketiga. Syarat mendapatkan pengampunan dosa di sini adalah: 1. Menjalankan atas dasar iman, yaitu meyakini wajibnya puasa dan sunnahnya qiyam Ramadan. Ya. 2. Menjalankan dengan ihtisab, yaitu menginginkan pahala dari Allah, bukan menjalankannya karena riya atau ingin tersohor. Baik. Yang pertama atas dasar iman, yakini puasa Ramadan itu wajib. Ya. Kemudian yang kedua, sunnahnya qiyam Ramadan. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Yang kedua, jalankannya dengan ihtisab. Ihtisab itu mengharap pahala dari Allah. Yang dia harap itu ridho Allah. Lawannya apa? Yang diharap ridho manusia. Ridho manusia itu gimana? Cari pujian, cari muka, ingin disanjung, ingin terkenal, ingin tersohor, ingin viral. Itu dunia semua lah. Kalau di sini niatannya cari pahala dari Allah. Jadi datang sholat tarawih ingin cari pahala dari Allah. Bukan dia datang, wah Pak ini Masya Allah rajin sekali dia. Bukan cari pujian, pujian gak dicari-cari. Mau orang puji atau tidak tetap berangkat. Maka kalau rata-rata ibadah Bapak Ibu-Ibu, ibadah itu pokoknya niatannya cari ridhane Allah. Niatan pokok. Namun kalau niatan tambahan, monggo mau tambah. Saya puasa Ustaz, selain ingin cari ridha Allah, ya biar berat badan saya itu turun. Sekarang 150 kilo, ya biar turun jadi 80 kilo. Ya terserah, bisa. Tapi niatan pokoknya apa? Cari ridha Allah. Ustaz, saya sholat duha biar cepat sugih, biar cepat kaya. Oh jangan. Tetap sholat duha ingin cari ridha Allah. Ingin kaya tadi cuma niat tambahan, tidak boleh jadi niat pokok. Namun kalau untuk urusan dunia, mau cari dunia boleh. Oh Ustaz, saya kerja untuk dapat duit, boleh. Karena untuk urusan dunia. Oh Ustaz, saya bisnis biar nanti cepat kaya, boleh. Karena cuma urusan apa? Dunia. Ustaz, saya pergi mancing di telaga. Wow, sekarang itu ikannya banyak Ustaz. Untuk dapat ikan, boleh nggak? Boleh, urusan dunia. Namun kalau urusan agama, urusan ibadah, urusan akhirat, niat pokoknya itu cari ridhanya sama Allah.
Tuh ingat, kalau untuk urusan dunia, oh ya cari dunia. Yang pergi buruh, mau pergi kerja, ya Ustaz saya mau pergi buruh ini biar utangku cepat lunas. Oh, terserah. Boleh nggak? Boleh. Urusan dunia kok. Namun kalau urusan agama, urusan akhirat, tetap niat pokoknya cari ridane Allah. Sekarang kita lihat hadis 1188 wa anhu radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ay ya'murahum fihi bi azimatin fayaqul man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan sholat di bulan Ramadan tanpa memerintahkannya dengan penekanan atau tidak mewajibkannya. Ya. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan sholat di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, pasti diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, sama dengan tadi ya, tapi di sini Nabi SAW motivasi. Tetapi di sini tidak jadi wajib. Nabi anjurkan untuk dilakukan setiap malam bulan Ramadan. Sekarang lihat faedah hadis. 1. Imam hendaknya mendorong rakyatnya untuk melaksanakan perkara sunnah dan ketaatan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Baik, ada pemimpin, ada imam masjid, ada jadi punya jabatan tertentu. Kalau dia punya rakyat yang berada di tanggung jawabnya, dia bisa dorong untuk lakukan ketaatan. Ruang lingkup kecilnya itu dalam rumah, Pak. Siapa yang jadi pemimpin dalam rumah? Suami apa istri? Istri. Istri apa suami? Nah, boleh nggak diganti? Nggak bisa dilengserkan yang laki-laki ini, tetap dia jadi pemimpin. Nggak bisa dikudeta oleh istrinya. Sebetulnya istrinya mau kudeta gitu. Enggak, saya jadi pemimpin. Oh, nggak bisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Mau kudeta nggak bisa gitu. Punya emas, sekarang saya jadi pemimpin. Oh, nggak bisa, Pak. Kudeta untuk ini nggak ada. Kalau kudeta kerajaan apa presiden masih mungkin itu. Kalau untuk urusan rumah nggak bisa, Pak. Kecuali dipegat. Selesai berarti. Iya kan? Kalau berani kudeta dipegat langsung. Selesai, rampung. Jadi rakyat, nah ini ada yang tanggung jawabnya ini, yang punya tanggung jawab, pemimpin di atasnya aja. Ayo lakukan sholat tarawih, ayo lakukan puasa sunnah. Walaupun sunnah-sunnah dia boleh aja. Misalnya ada satu perusahaan punya karyawan, ayo karyawan, ayo sholat duha, begitu, boleh diajak. Jadi simplikan ya. Dia punya warung, punya perusahaan, punya kantor, terus pokoknya aturan masuk kantor jam 7, sebelum kerja sholat duha dulu. Boleh nggak? Boleh. Itu bagus. Itu urusannya ibadah. Wah, sebelum masuk kantor sholat duha, baca Al-Quran 1 halaman. Boleh nggak? Boleh, wong bos kok. Boleh dia seperti itu. Itu untuk urusan sunnah, apalagi mengatur untuk urusan wajib. Misalnya nanti datang sholat zuhur, para karyawan berhenti dulu. Sekarang sholat zuhur berjamaah di masjid. Ayo. Kalau sudah diatur oleh atasannya kayak gini, wah manut. Terus yang kedua, Rakyat tidak boleh dipaksa pada perkara yang bukan wajib, padahal perkara yang bukan wajib itu bila ditinggalkan tidak mendapatkan masalah dari sisi syariat atau mendapatkan mafsadat. nah misalnya perkara kalau dipaksa untuk sholat duha nggak boleh.
Sampai jadikan sholat duha wajib nggak boleh. Cuma dia ngajak. Dia nggak boleh bilang, awas kamu ya, nggak sholat duha, dosa kamu. Oh, nggak bisa. Karena sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Sunnah kalau ditinggalkan tidak dosa. Namun kalau atasannya mau kasih sanksi, boleh-boleh saja. Tapi kalau nyatakan wajib nggak boleh. Karena kayak sholat taraweh, sholat duha itu hukumnya apa? Sunnah. Terus yang ketiga, hendaklah dai mengingatkan umat untuk beramal dengan tetap memperhatikan. Hendaklah dai mengingatkan Hendaklah dai mengingatkan umat untuk beramal dengan tetap memperhatikan niatnya ikhlas meraih ridho Allah. Nah, jadi dia ngajak dai. Dai itu apa? Pendakwah, ustadz, apa kiai, dia ngajak. Kalau ngajak orang dulu, dia lakukan atau tidak? Lakukan. Beri contoh dulu. Dia sholat duha, ngajak yang lain sholat duha. Dia sholat wajib, ngajak yang lain sholat wajib. Dia jamaah ke masjid, ngajak yang lain juga jamaah ke masjid. Kadang butuh contoh saja. Dia sholat rawatib, yang lainnya lagi rawatib. Butuh contoh aja. Nah, terus yang ketiga, yang keempat, Allah benar-benar sayang kepada hamba. Allah benar-benar sayang kepada hamba dengan memberikan pengampunan dosa lewat amalan qiyam Ramadan. Allah benar-benar sayang kepada hamba dengan memberikan pengampunan dosa lewat amalan qiyam Ramadan. Itu bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah. Terus yang kelima, hadis ini menunjukkan keutamaan Ramadan. Hadis ini menunjukkan keutamaan Ramadan karena di dalamnya ada sholat apa? Tarawih. Nah, sekarang beberapa catatan penting tentang sholat tarawih. 1. Tarawih Tarawih berasal dari kata ar-roha atau istirahat. Tarawih disebut demikian karena dahulu orang melakukan sholat malam itu begitu lama dengan memperlama berdiri, rukuk, dan sujud. Jika mereka telah selesai 4 rakaat, mereka duduk istirahat, lalu mereka mulai lagi 4 rakaat, kemudian istirahat, lalu mereka tutup dengan 3 rakaat. Secara istilah, tarawih artinya sholat qiyam Ramadan. Nah, kalau kita bahas tarawih itu qiyam Ramadan, namun dulu disebut tarawih karena ada waktu rehat, santai, istirahat. Biasanya kerjakan 2, terus jadinya 4. Setiap 4 istirahat lagi. Terus kerjakan 4 lagi, istirahat. Baru tutup witir 3 rakaat. Sebenarnya pilihan 4 ini gak harus. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pilihannya 8 istirahat, terus ganti, bukan 8, 10 istirahat, ganti imam, terus 10 lagi, terus lanjut witir 3 rakaat, total 23 di sana. Tapi setiap 10 baru istirahat. Kalau kita bisa milih di sini 4, atau tiap 2 atau tiap 4 istirahat. Artinya di sini sholat tarawih itu sholat yang sangat lama. Sholat tarawih mana yang paling bagus? Yang paling lama rampungnya. Paham Bapak? Apa sholat tarawih yang paling bagus? Paling lama rampungnya. Kalau ada yang 2 jam, 3 jam, itu yang paling bagus. Bukan yang paling jumlahnya 11, bukan jumlahnya 23, bukan. Bukan itu masalahnya. Namun yang paling lama rampungnya. Berarti kalau lama itu bukan baca kul, bukan.
Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, surat-surat panjang. Masalahnya kita imamnya nggak bisa hafal, jamaahnya protes. Ustaz, request Ustaz, kalau bisa kul aja Ustaz malam ini Ustaz. Ada rapat RT habis ini. Ya jadi nggak bisa. Namun kesimpulannya tadi ya, karena di dalamnya itu ada roha, nyantai, istirahat, berarti asalnya sholat tarawih itu selesainya lama. Maka Nabi SAW itu pernah saat itu beliau cuma baca 1 rakaat Al-Baqarah, beliau lompat An-Nisa, beliau balik Ali Imran, baru kemudian rukuk. 3 surat panjang dalam Al-Quran. Mungkin saat bisa 2 jam itu. Saat rakaat loh. Kalau kita sudah lama kayak 5 menit aja. Suara guys kecil yang buri-buri. Pura-pura batuk pada orang waduh itu. Dia tambah Kadir. Dia mau saya lagi bilang, Ustaz kapan rampungnya ini wis 20 menit. Sholat aja kayak gitu coba lihat. Sampai saya pernah sholat di SMA di Panggang itu. Ya SMA sana lah itu. Ini angkatannya Bayu ini loh. Di belakang itu langsung. Apa yuk dulu? Hah? Hatam. Saya nggak dengar itu untungnya itu. Soalnya dia 7 saf paling belakang itu. Saya kan cuma dengar yang depan. Tapi di belakang itu sudah hatam. Kata saya kira itu orang warak itu pasti. Kan saya balik. Oke, setelah itu saya gak mau keliling-keliling lagi tarawih ke SMA itu. Gue gaya masalah aja. Itu belum baca apa-apa, itu baru baca. Iya cuma justru 30 tapi yang mungkin belum pernah mereka dengar itu. Wasyamsi waduha kayaknya itu. Itu sudah hatam diemburi. Itu bukan tarawih ya, maghrib kayaknya. Ngisa. Saya tarawih enggak toh? Enggak itu, belum saya tarawih loh itu. Saya tarawih saya sikat aja sampai rampung nanti saat juz. Nah sekarang lihat hukum sholat tarawih. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Imam Nawawi dan Imam As-San'ani menyatakan adanya ijma dalam hal ini. Nah jadi hukumnya sunnah muakkad, tidak wajib. Bahkan Nabi SAW itu pernah sholat tarawih. Beliau awalnya itu mau berjamaah beberapa malam. Setelah itu pada malam berikutnya beliau nggak keluar. Oh jamaah sudah pada nunggu. Ini mana nih nak Kanjeng Nabi ini? Nunggu nggak keluar. Besok paginya Nabi beritahu, maaf saya nggak keluar karena saya cuma khawatir kalian menganggap sholat tarawih itu wajib. Berarti kalau ada yang nggak tarawih ya nggak kena dosa karena hukumnya sunnah muakkad, namun sangat dianjurkan. Nah sekarang yang ketiga. Hukum sholat tarawih di masjid lebih afdal daripada sholat sendirian. Ada ijma dalam hal ini dari Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah dan lainnya. Nah, sholat tarawih di masjid berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian. Jadi kalau jenengan misalnya dapati berjamaah di masjid walaupun mungkin nanti sholatnya tengah-tengah malam, tapi masih berjamaah lebih afdal daripada pulang sendirian di rumah sholat tarawih sendirian. Lebih afdal berjamaah. Yang keempat, waktu sholat tarawih disunahkan dimulai dari ba'da sholat isya. Nah, ba'da sholat isya sudah bisa mulai sholat tarawih. Ada yang melakukan tengah malam boleh, ada yang melakukan menjelang subuh boleh. Sepertiga malam terakhir boleh, terserah dia mau milih yang mana.
Terus yang kelima, jumlah rakaat sholat tarawih tidak dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Berapapun jumlah rakaat yang dilakukan dibolehkan. Nah, ya, berapapun yang dilakukan boleh. Misalnya jenengan milih, Ustaz, saya sholat tarawih cuma 4 aja terus 3. Saya ada urusan ini. Oh, boleh. Atau dia milih 11, boleh. Cuma masalah yang disebut oleh para ulama, mana yang paling afdol? 11 atau 23? Nah, coba lanjutannya coba lihat. Para ulama berselisih pendapat manakah yang afdol, apakah 11 atau 13 ataukah 21 rakaat. Jumhur ulama berpendapat bahwa sholat tarawih itu 21 rakaat. Nah, jumhur ulama berpendapat sholat tarawih itu 21 rakaat. Kebanyakan. Namun ada yang memilih 11. Cuma mana yang lebih afdol saja. Namun memilih 11 ya sah, memilih 23 juga sah. Memilih 3 saja sah. Memilih orang sholat tarawih witir dosa enggak? Enggak. Sunnah ya kan? Cukup dia misalnya ngisak saja misalnya, karena ada urusan sudah dapat kewajiban ini. Yang masalah jenengan pentingkan ngisak tarawih tapi enggak bangun subuh. Itu masalah itu. Mending jenengan pilih sholat isya, sholat subuh, daripada pilih sholat isya, tarawih, ora sholat subuh. Itu masalah itu. Namun biasanya jamaah sholat tarawih sama subuh banyak mana coba? Ibu, tarawih. Subuh kemana coba jamaahnya? Ya, turu paling. Nggak mungkin bilang semuanya pergi ke pasar, nggak mungkin ya. Turu bar sahur. Terus yang keenam, sholat malam itu dengan 2 rakaat salam lalu 2 rakaat salam. Inilah pendapat jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Karena Nabi SAW katakan sholatul laili wan nahar masna masna. Sholat malam dan siang itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun kalau melakukan 4 rakaat sekaligus boleh. Seandainya melakukan 8 rakaat sekaligus boleh. Yang penting kalau lakukan 4 sekaligus tidak boleh mirip sholat wajib, tidak boleh ada tahiyat awal, nggak boleh lakukan kayak sholat isya, nggak boleh. 4 langsung. Kalau 8 rakaat, 8 langsung, itu boleh. Terus yang ke-7, bacaan surah tertentu untuk sholat tarawih tidak ada. Surah tertentu nggak ada. Seandainya mau baca rakaat pertama Al-Asr, rakaat kedua Quraisy, rakaat ketiga Al-Maun, rakaat keempat Al-Kautsar, rakaat kelima Idza Jaa Nasrullah, rakaat keenam Al-Lahab, rakaat ketujuh Al-Ikhlas, rakaat ke-8 Al-Falah, witir, Al-Ikhlas, An-Nas, sah itu. Sudah 9 surah tuh, tambah 2 lagi. Sudah sah. Jadi tidak ada bacaan surat tertentu, bebas nih, bebas. Justru yang masalah kalau jenengan khususkan surat tertentu. Misalnya, pas malam Lailatul Qadar katanya, udah kita baca pokoknya setiap rakaat kedua inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairum min alfi syahr. Nah, enggak boleh. Bebas. Jadi tidak ada bacaan surat tertentu. Terus yang ke-8, sholat tarawih itu bacaannya dijaharkan. Ada ijma dari para ulama sebagaimana kata Imam Nawawi mengenai hal ini. Sholat tarawih itu jahar. Dan itu umumnya sholat malam, jadi imam itu keraskan bacaan, makmum tahu bacaan surat imam, tidak seperti sholat zuhur, tidak seperti sholat asar. Terus yang ke-9, sholat malam atau sholat tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, tadi sudah disebut ini secara umum nih, sholat tarawih atau sholat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus sholat malam atau qiyamul lail dimulai dengan 2 rakaat ringan. Kalau misalnya tengah malam boleh mulai dengan 2 rakaat ringan. Kita sebut sholat iftitah boleh atau sholat khafifatain boleh. Terus yang ke-11, tidak dianjurkan sholat malam semalam suntuk. Jadi misalnya habis isya sampai subuh sholat terus nggak boleh.
Oh saya mau Ustadz, saya wah nganggur nih. Saya habis Isya, saya nggak mau tidur. Saya sholat, terus sholat lagi, dua lagi, sampai subuh. Nggak boleh. Ya, dia ambil waktu untuk istirahat, ada waktu untuk sholat malam. Nggak boleh satu malam full sholat semua, nggak boleh. Terus 12. Siapa yang luput sholat malam, ia menggantinya pada siang hari. Kalau malam harinya dia 11 biasanya rutin, maka siang harinya dia genapkan jadi 12. Malam biasanya 3, ya berarti digenapkan siang jadi 4. Terus yang ke-13. Tidak boleh mengkhususkan sholat malam pada malam Jumat. Jadi tidak boleh khususkan sholat malam tertentu pada malam Jumat. Jadi tidak ada sholat khusus pada malam Jumat. Dan malam-malam tertentu yang lainnya mesti ada dalil untuk mengkhususkan sholat tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Silakan jika ada yang mau bertanya, monggo. Termasuk yang di Zoom, silakan bisa raise hand. Ada dari sini dulu, ini ada dari chatnya. Oh, chatnya banyak. Ada dari sini dulu, baru saya dari Zoom. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan soal sholat wajib sebelum bulan Ramadan itu sholat wajibnya bolong-bolong, tapi setelah bulan Ramadan datang itu yang mulai itu dikerjakan dengan rutin. Pertanyaan saya, apakah qiyamul lail itu dikerjakan terus-menerus selama bulan Ramadan bisa menghapus dosa sebelum Ramadan sholatnya bolong-bolong? Ketika Ramadan sholat Bolong-bolong. 5 waktunya bolong-bolong nggak? Bolong-bolong. Bolong-bolong. Tapi sholat qiyamul lail rutin. Rutin. Itu sama seperti orang itu beli mobil, itu cuma baru beli lampu depannya aja, itu belum ada pintu, belum ada mesin, belum ada macam-macamnya. Tapi dia mau pingin ke Jogja dengan peralatan cuma itu aja. Kepiye coba? Terus yang kedua Pak Ustadz. Pertama paham gue kan? Silakan. Iya paham. Yang kedua berkaitan dengan sholat lain atau sholat tarawih. Ya. Supaya tadi dianjurkan Pak Ustadz supaya yang itu lama. Bagaimana kalau hafalan surat-suratnya belum hafal yang panjang, tapi yang dilamakan itu sujud sama rukuk itu? Enggak, lama berdirinya. Maka boleh nanti baca Al-Qur'annya pegang mushaf. Boleh baca. Boleh. Tapi masalahnya kalau jenengan baca pun masih terbata-bata, ya mendingan ngocok Al-Ikhlas Pak ya Pak. Dia misalnya baca Al-Baqarah tapi masih lambat gitu, ya nyusahkan orang juga toh. Berarti baca surat yang dihafal aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lainnya. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan pertanyaan Pak. Mengenai sholat tarawih. Kalau di tempat saya itu sholat tarawih itu rame-rame. Maksudnya rame-rame anak kecil di bawah. Kemudian kalau mau lama hasilnya begitu. Jelas begitu. Terus itu bagaimana dengan keterangan yang sholat tarawih itu yang lebih baik dan lama. Karena ya seperti Ustaz tadi bilang bahwasanya kalau misalnya saya sholat imam baca sholat asam saja sudah Suwe.
Itu bolehkah dilaksanakan secara bersama-sama ataukah sholat iftitah itu dilaksanakan sendiri-sendiri? Saran saya sendiri-sendiri saja. Tapi kalau saya lebih memilih sholat iftitah itu setelah bangun tidur malam. Kalau sholat misalnya sholat tarawih, Baiknya cuma sholat ba'diyah hanya saja yang dipentingkan. tempat saya itu sudah beberapa tahun itu Kalau mau sendiri-sendiri saja. Tapi sebenarnya iftitah kan pemanasan. Pemanasannya bisa dengan sholat ba'diyah isya yang 2 rakaat. kalau dilaksanakan ba'diyah sama iftitah boleh. Kalau saya tidak memilih iftitah. Karena iftitah paling cocok di malam hari. Iftitah kan pemanasan. Kalau bangun tidur belum dipanasi ya, masih kurang semangat, maka dijadikan pembuka iftitah dulu. Gitu. Terus satu lagi Ustaz, Iya. mengenai sholat yang pada bulan sebelum Ramadan itu bolong-bolong, terkadang cuma sholat Jumat saja. Kemudian bulan Ramadan itu sholat isya dan sholat tarawihnya itu Tertib. Sholat subuhnya tertib mboten? sholat subuhnya tidak tertib. Itu bagaimana cara untuk mengingatkan? Mengingatkan yo angel, Pak. Banyak sekali yang seperti itu Ustaz. Iya, bukan banyak sekali ya umumnya. Maka seperti kata para ulama, bi'sal qaum la ya'rifunallaha fi Ramadan. Orang yang paling jelek itu cuma kenal ibadah cuma bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan rampung ibadahnya, tutup buku. Itu sejelek-jeleknya orang itu kata para ulama. Bi'sal qaum la ya'rifunallaha fi Ramadan illa fi Ramadan. Kalau itu terjadi di keluarga saya bagaimana Ustaz? Jenengan punya kekuatan wewenang untuk ingatkan. Kalau seandainya sudah diingatkan, ibu saja Sak mampune. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sabar-sabar, Mbah. Nggih. Terus sinten malih? Sebentar, saya baca dulu lewat sini Pak Wasdi. Mboten. Pak Parno? Mboten. Coba sebentar saya baca dulu lewat bisa baca yang di Zoom dulu. Lewat chat dulu, chat. Chatnya ini banyak nih. Nggih, chatnya banyak itu Bu, silakan. Bismillah, bertanya Ustaz, apakah boleh lembaga sekolah mengadakan kegiatan penerimaan zakat dari seluruh siswa, kemudian disalurkan kepada penerima? Jazakallahu khairan. Saya dari dulu kurang setuju kalau sekolah yang ambil zakat. Dikarenakan gini, zakat kan kita pingin zakat diambil, zakat diambil untuk disalurkan kepada warga kita dulu, gitu. Jadi misalnya sini warga Warak, zakat diambil dari Warak, disalurkan untuk orang Warak, memakmurkan lokal dulu, lokal. Yang kedua, kalau masalah mau mendidik di sekolah bisa dengan cara lain, tapi tidak dengan cara ini gitu. Kalau mau mungkin warga lokal situ diambil, salurkan situ lagi, nggak apa-apa gitu. Terus kalau ditariknya untuk zakat fitrah itu lebih awal, misalnya pas awal Ramadan baru ditarik atau pertengahan, masih kurang afdol. Walaupun mazhab Syafi'i itu bolehkan ketika masuk 1 Ramadan sudah boleh narik zakat fitrah.
Tapi bagusnya diakhirkan untuk malam lebaran. Itu paling bagus. Mau dipercepat bisa H-2, H-3 dari Idul Fitri. Itu paling bagus. Sehingga nanti bisa jadi pertimbangan seperti itu. Artinya kalau memang pihak sekolah narik, kalau mau aman, baiknya bayarkan ulang lagi di kediaman masing-masing. Itu lebih aman. Baik, bisa dari chat lagi silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Pakaian kita menempel tembok yang dulunya dicat menggunakan kuas babi. Apakah najisnya berpindah ke pakaian tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Jadi ada cat pakai kuas babi, terus dicat tadi dengan kuas tersebut. Pakaian kita nempel di tembok yang pakai cat tadi. Kalau dalam mazhab Maliki, pengaruh kuas tadi tidak terlalu signifikan untuk mempengaruhi tembok tadi jadi najis, karena menurut ulama Syafi'i, menurut ulama Malikiyah, kuas babi seperti ini tidak najis. Namun kalau yang lebih aman dihindari, terlepas dari perselisihan para ulama yang ada. Coba nanti lihat pembahasan saya di rumahesa.com, pembahasan tentang kuas babi itu, ada pembahasannya. Sudah lama saya tulis. Baik, berikutnya lagi silakan. Masih via chat Ustaz. Iya, via chat dulu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bertanya, tadi kata Ustaz sholat tarawih lebih afdol berjamaah daripada di rumah sendiri. Yang ingin saya tanyakan, saya seorang akhwat belum menikah, masih di lingkungan rumah melakukan sholat tarawih selalu cepat, bacaan dan gerakannya tidak khusyuk dan mu'minah. Jika mencari masjid sholat secara syar'i tidak ada makanan yang menyebutkan, apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau tadi pembahasan kita untuk laki-laki, kalau perempuan tetap di rumah, kalau dia sholat sendiri nggak masalah. Tapi kalau laki-laki lebih afdal berjamaah di masjid, gitu. Baik, Ummu Yasmin di Resen silakan. Silakan Ummu Yasmin. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, sama nggak ya sholat tarawih di bulan Ramadan itu dengan sholat tahajud di tengah malam? Karena saya pernah melihat di daerah saya, jadi di suatu masjid sholat tarawihnya itu 2 kali setelah isya. Kemudian nanti saat tengah malam juga ada sholat tarawihnya, dan jamaah yang mau melaksanakan sholat tarawih tengah malam berarti dia tidak tarawih setelah isya. Itu bagaimana Ustaz? Boleh-boleh saja. Dia mau ikut yang kloter pertama awal malam boleh, mau ikut kloter kedua akhir malam juga boleh, tergantung kemampuan. Berarti tahajudnya nggak dapat ya Ustaz? Ya, itu sudah disebut qiyam Ramadan. Ya. Waalaikum. Berikutnya lagi si Bu Okta ya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, bisa dikerasin? Ya. Apakah boleh saat puasa melakukan USG tapi dari bagian bawah kelamin perempuan menggunakan jenis kamera di Ustaz? Tidak batal. Iya, karena tidak ada saluran yang masuk ke lambung dan mempengaruhi lambung, nggak ada pengaruh. Misalnya kalau ada keluar cairan-cairan itu Ustaz bagaimana? Kalau dari alat yang masuk ada cairan pun itu tidak ada kecenderungan untuk masuk sampai ke lambung, sehingga tidak batal. Keluar yang misalnya atau apa gitu Ustaz? Itu dari dalam keluar ya, tidak masalah.
Jazakallahu khairan. Nanti bisa baca di panduan Ramadan kontemporer yang saya tulis atau kajian paginya, bisa dicek waktu pembahasan pembatal puasa kontemporer. Itu di 3 serial itu saya bahas. Ya. Silakan yang satu lagi, Bu Mala. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warnanya nanti setelah Ramadan di bulan-bulan seterusnya, kalau yang mulainya itu setelah sholat isya, itu gimana? Boleh? Mungkin disebut sholat malam saja ya, terus witir. Tapi kalau disebut tahajud enggak, tahajud diawali dengan tidur dulu. Tapi bisa ya? Bisa. Nah, tapi lebih afdol di akhir malam kalau bisa bangun di akhir malam. Baik. Ya, Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Bu Mei. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mempekerjakan ART yang sudah menikah, mengingat ada dalil tentang perintah menetapkan perempuan di dalam rumah. ART itu pulang pergi kerjanya datang pagi, pulang siang gitu. Punya anak 3, 1 balita. Apakah boleh itu pekerjaan ART seperti itu? Ya, yang penting dia tidak meninggalkan pekerjaan rumah, 1, diizinkan suami, 2, kemudian tidak bergaul dengan laki-laki campur baur di situ, 3. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Waalaikum. Baik, ini saya baca dari YouTube. Sholat dengan membaca mushaf gak hanya tarawih aja, tapi juga sholat tahajud rutin setiap hari, jadi sepanjang tahun. Kalau udah khatam, kembali lagi dari awal, boleh seperti itu. Apakah boleh sholat tarawih di sepertiga malam? Boleh ya, tadi sudah disebutkan. Ustaz, kalau sholat tarawih dilakukan 2 rakaat salam sampai 8 rakaat, apakah boleh? Boleh. Ustaz, apakah kalau tarawihnya tengah malam, apa itu termasuk sholat malam untuk qiyamul lail? Ya, termasuk qiyam Ramadan. Kalau diawali dengan tidur dulu, nanti masuk sholat tahajud, dapat pahala tahajud dan dapat pahala sholat malam. Baik, kita cukupkan untuk pengawasan malam ini. Pengumuman untuk takmir Panggang, Purwosari, Sabtosari, Palian besok Jumat untuk pengawasan dan pembagian dana buka puasa hari Jumat. Jam berapa Abi? 11? Jam 13? Jam 1 ya? Jam 1 sampai asar nanti. Kemudian yang kedua, untuk yang selain 4 kecamatan tadi, selain Panggang, Purwosari, Sabtosari, Palihan, ngambilnya nanti hari Ahad jam 8. Satu masjid cuma 1 wakil. Nggak boleh 2. Satu masjid cuma 1 wakil. Nanti diberitahu di grup ya. Karena semua sudah rencana mau 2 itu, nanti mau beludak di sini. Yang hari Ahad jam 8 saya ngisi dulu, jam 9 Pak Bupati datang. Ini tokoh-tokoh sekitar sini juga akan diundang untuk yang hari Ahad. Ya. Jam 9 sampai jam 10. Selesai jam 10 pembagian dana itu tadi. Tolong nanti datang ke sini tidak pakai motor. Karena bawa masing-masing masjid kurma 10 kilo. 10 kilo loh ini. Ya, karena 10 kilo jadi kan hitung-hitung nanti barengan dengan yang lain pakai bis atau truk atau mobil gitu ya. Tapi nanti tiap takmir perwakilan masjid nanti akan dapat uang transport juga, jadi bisa ganti untuk biaya transportnya. Gitu. Jadi yang dibawa banyak besok ya. Dan DS itu hitung-hitung ternyata tahun ini membludak lagi. Tahun lalu kita perkirakan 200, datangnya 500. Tahun ini perkirakan 550, datangnya nanti sekitar 800.
700 sekian gitu. Kurma yang dipesan itu 8 ton. Sak Gunung Kidul 800 masjid loh itu. Dananya satu masjid 1,5 juta. Jadi kan kalikan 800 berapa coba? Berapa? 1,2 M. Tuh keluar dalam 2 hari aja itu loh. Kalau jenengan mau nyumbang ya monggo, alhamdulillah. Itu masih mikir-mikir lagi cari itu. Habis itu cepat itu loh anggaran. Ya. Anggaran kita totalnya itu kalau Ramadan mungkin bisa habis 1,5 M itu lebih itu. Untuk Ramadan saja. Nah, biasanya kita bagikan pertengahan Ramadan. Dulu awal-awal ya. Sekarang lebih cepat sehingga jenengan nanti di awal Ramadan sudah bisa buka puasa dengan dana tersebut dan kurma tadi. Ingat ya, sudah saya jelaskan tadi ya, 4 kecamatan hari apa tadi? Jumat ya. Sabtosari, Panggang, Purwosari, Palian ya, 4. Sisanya termasuk Selang sampai Ngawen, Ngelipar, Grisu, Borongkok. Nah, di hari Ahad di sini. Nanti tempatnya di lapangan sini, langsung dari parkir di sana masuk sini, nanti kita sediakan kursi, tetap pakai protokol kesehatan di sini. Semua harus pakai masker ketika datang. Yang jamaah Panggang juga takmir Panggang tetap datang walaupun nanti tidak dikasih dana tapi dikirimkan berupa nasi kotak dan kurma langsung. Tapi tetap harus hadir juga untuk mengerti keadaan buka puasa, dan nanti setiap takmir akan dapat 1 buku ceramah untuk dipakai setiap kali ceramah di bulan Ramadan. Ada pertanyaan? Cukup? Untuk yang ibu-ibu, yang ibu muda, ibu-ibu sepuh malam minggu tetap ada, nanti saya usahakan ngisi. Terus yang ibu muda, hari Ahadnya itu diganti, saya tidak kasih daurah tapi ada kajian dengan Ustadz Yusuf Usman Baisa. Kalau bisa siap-siap jam 4 kurang 1/4 sudah di DS sampai jam 5:30. 4 kurang 1/4. Nanti kajian parenting, siapkan catatan saja. Nanti jenengan ikuti dari jam 4 sampai jam 5:30 sore. Saya ngisi dengan Ustadz Yusuf Usman Baisa yang dulu pernah ngisi bareng dengan saya. Baik, demikian kita cukupkan. Mugi-mugi semuanya diparingi sehat. Masuk Ramadan semuanya diberikan keberkahan. Mudah-mudahan kita dapat ampunan yang banyak dengan puasa, sholat tarawih, terus semangat baca Al-Quran, ya, dan terus nambah amal soleh. Nanti ada satu program lagi, tapi ini yang bagi sering pakai HP, ada program Khatam Al-Quran, nanti lewat HP kita buat, nanti cukup lewat website, itu nanti dipantau oleh saya langsung, targetnya 1.000 orang bisa ikut, 1 bulan Ramadan, diusahakan Khatam plus tadabbur 4 surat, nanti launchingnya besok Kamis malam, ya akan kita jelaskan. Kalau yang nggak punya HP belum bisa ikut. Ini yang cukup lewat HP saja. Demikian, tutup dengan doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.